kita masuk sudah ke bagian pengobatan nih dokter. Nah, untuk pasien yang sudah tahu nih kalau untuk stroke yang penyumbatan itu pengobatannya seperti apa, kemudian untuk stroke yang perdarahan pengobatannya seperti apa, kemudian terapi-terapi khusus yang perlu dilakukan oleh pasien juga seperti apa. Silahkan Dokter Candy. Baik, makasih. Ya, yang paling penting di sini ya bagi pasien-pasien ya yang harus diperhatikan adalah makin cepat kita tangani, makin cepat mendapat pengobatan, itu kita mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Maksudnya kemungkinan cacat lebih kecil ya. Tentunya ini tergantung pada kondisi pasien ya, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Apakah memang ada penyakit-penyakit bawaannya, faktor-faktor risiko lainnya, itu akan mempengaruhi juga hasil akhir daripada pengobatan stroke-nya. Ya, jadi itu sangat mempengaruhi. Nah, tapi prinsipnya adalah makin cepat kita obati makin baik. Gitu, ya. Jadi untuk seorang pasien ya yang kita harapkan adalah sejak keluhan pertama sampai ke rumah sakit atau tempat di mana yang bisa menangani stroke itu makin cepat makin baik. Kita harapkan kalau bisa mencapai 3 jam pertama. Ya, tentunya dalam 3 jam pertama ini kita sudah memastikan ini stroke-nya jenisnya apa, ya tipenya apa. Ya. Kalau memang ini kayak kita temukan bahwa ini adalah suatu stroke penyumbatan, ya stroke penyumbatan. Kalau 3 jam pertama masih masuk waktunya ini, tentunya kita segera memberikan obat-obat yang memang cukup bagus, cukup baik untuk membuka sumbatan tersebut. Biasanya hasilnya cukup bagus. Biasanya hasilnya cukup bagus ya. Tapi kalau sudah lewat dari 3-4 jam, ya kita terpaksa memberikan obat yang lain. Ya, alternatif obat lain. Kita sudah tidak bisa menggunakan obat yang 3 jam pertama. Oh, ya. Jadi ada obat perbedaan khusus. obat ya, dokter ya? Iya, memang. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau setelah lewat 3 jam, 4 jam itu kita ada obat lain lagi. Kita berikan obat-obat dan dalam hal ini tentunya kita juga lihat kembali, kita kontrol faktor-faktor risiko pasien. Ya, apakah dia ada hipertensinya, ada diabetesnya, ada penyakit jantungnya, ya. Jadi itu faktor-faktor risiko ya kita kontrol juga. Nah, kemudian kita lihat kondisi pasien, ya, usianya bagaimana pada saat kejadian itu, sadar atau tidak sadar. Tentunya itu akan mempengaruhi kondisi pasien. Nah, semuanya itu harus dikontrol dengan baik, ya. Dalam penanganan selanjutnya biasanya pasien harus rawat di rumah sakit. Tidak bisa bilang harus berobat jalan. Tidak bisa. Sebab kita kejar dengan waktu. Ya, betul. Ya, kejar waktu. Ya. Biasanya pasien stabil kurang lebih kalau dengan pengobatan perawatan yang baik teratur itu biasanya stabil kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Ya, itu. 1 minggu 10 hari. Nah, setelah kurang lebih pasien sudah mulai stabil, untuk selanjutnya kita lakukan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini kita melatih pasien mulai belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan. Itu tergantung kondisi pasien secara bertahap ya. Ada juga pasien yang mengalami gangguan menelan. Kita juga kita latih mereka untuk bisa makan kembali. Ya, jadi itu. Nah, itu tadi berbicara tentang pasien yang kena stroke penyumbatan. Tapi kalau pasien, bagaimana dengan pasien perdarahan? Dengan CT scan menunjukkan bahwa dia perdarahan. Perdarahannya tentunya kita juga akan lihat. Ini juga emergensi. Harus cepat ditangani. Tergantung jumlah volume darah yang di otak, yang membanjiri otak itu, ya, tergantung volumenya. Kalau volumenya kecil, biasanya kita ambil patokan kurang lebih 30 cc, kurang dari 30 cc.
dan pasiennya sadar, kondisi masih baik, biasanya kita cukup perawatan konservatif dengan obat-obatan. Oke. Ya, tapi kalau kejadiannya pasien tidak sadar, terus volume darahnya lebih dari 30 cc, ya biasanya kita segera lakukan tindakan operasi. Kita konsulkan kerjasama dengan dokter bedah saraf. Ya itu, ya. Tentunya, ya ini keputusan untuk mengambil harus operasi atau tidak ini juga penting, ya. Keluarga harus cepat mengambil keputusan. Makin lama kita menunda operasi, kerusakan jaringan di otak makin banyak. Ya, jadi kalau kita cepat operasi, hasilnya biasanya lebih bagus. Nah, memang pasien-pasien stroke ini secara umum kita kejar-kejaran dengan waktu. Ya, jadi makin cepat makin bagus. Tentunya ini semuanya setelah selesai ya tetap kita akan lakukan fisioterapi, mulai latihan. Ya tadi saya katakan mulai latihan duduk, latihan berdiri, latihan jalan. Itu tahap-tahap penanganannya, kira-kira itu. Oke, baik. Berapa besar harapan penderita pasien stroke ini untuk bertahan hidup nih, dokter? Ya, ya seberapa besar untuk bertahan hidup? Tentunya ini sangat dipengaruhi banyak faktor. Ya, banyak faktor. Pertama, kondisi pasien pada saat kejadian, faktor risiko dari pasien itu sendiri, ya. Kemudian kerusakan di jaringan otak seberapa besar, ya. Kalau kerusakannya kecil, biasanya harapan hidup besar, ya. Kalau luas besar, ya kemungkinan harapan hidup menurun atau kecacatannya cukup berat. Itu jadi banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Usia juga mempengaruhi. Gitu, ya. Jadi sangat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Tidak bisa ada patokan tidak begitu bisa, ya, dokter? Tidak ada patokan. Kadang-kadang ada orang bandingkan, loh dia kok bisa sembuh normal bisa lebih sembuh cepat normal, begitu. saya kok enggak bisa. Ya. Atau tadi saya masih bisa jalan, dia jelek, lumpuh kok bisa jalan, saya enggak bisa. Nah ya. Itu bervariasi sekali, sangat bervariasi. Kita enggak bisa katakan bahwa sama harus bisa sembuh, enggak bisa. Jadi ya prinsipnya adalah kita berusaha menangani secepat mungkin, makin cepat makin bagus. Nah itu. Karena kita ini ya, istilahnya tarungnya sama waktu ini. Iya, kita kejar-kejaran waktu. Memang kadang-kadang orang pikir tunggu sebentar, mungkin kena angin, panggil orang urut-urut dulu, pijit dulu, nah kita hilang waktu banyak sekali itu. Sayang, ya kita kehilangan waktu.